itu perlu riset. Nah, karena perlu riset, yang penting dari bisnis adalah mulai aja dulu. Kalau kita tidak mulai, nggak akan bakal kita temukan pola atau apa itu kesuksesan yang akan kita dapat itu. Jadi mulai aja dulu, dari memulai kita akan mengetahui product knowledge dari produk kita. Nah, dari situ kita akan menemukan pola bisnis yang lebih efisien dari waktu dan tenaga untuk kita. Makanya kalau banyak orang yang tanya, apa sih yang bisnis yang bagus gitu? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang ditanyakan terus. Seperti itu Mas Gifari. Terima kasih, nanti bisa bertanya di kolom komentar untuk teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mas Rizky. Sebelumnya meminta tolong untuk di stop screen sharingnya. Dan itu dia bagi Anda juga yang ingin menggeluti dunia bisnis, segera dimulai saja karena memang tersedia seperti marketplace atau e-commerce yang tentunya fasilitas dengan pelayanan yang Anda bisa langsung gerakan dengan biaya operasional yang hampir nol. Selanjutnya kita akan ke pembicara kelima, Bapak Muhajir Sultanul Aziz, Eskom MICOM, CEO PT Mahakarya Company and Manly Advisor Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Gifari. Baik, terima kasih sudah bersabar menunggu karena Bapak berada di persidangan terakhir ya. Saya berikan langsung saja waktu dan tempatnya. Ini 11.04, saya akan hitung mulai 11.05 untuk waktunya. Silakan Pak. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya share screen sebentar ya. Oke, Assalamualaikum semuanya. Teman-teman Kabupaten Mojokerto, alhamdulillah siang ini bisa berkumpul bareng kembali dalam acara yang sangat keren ini bersama Kominfo, Siberkreasi, dan EO, serta teman-teman narasumber yang keren di sini. Sebelumnya saya sapa dulu semuanya, terima kasih atas moderasinya yang sangat keren dari Mas Gifari, kemudian dari materi yang keren juga dari Pak Andri, Pak Didin, kemudian Mas Rizky, dan juga Mbak Apsari Siwi selaku influencer yang sangat-sangat bisa menggugah kita lah tentang digital ini. Oke, di sini kali ini saya akan bawakan tren pekerjaan dan usaha ya di dunia digital. Kita udah banyak banget diberikan materi oleh para narasumber yang keren-keren tadi. Mulai dari bagaimana budaya digital, bagaimana digital safety, kemudian bagaimana dan apa saja digital etika yang ada di dalam dunia digital saat ini. Sebelumnya mungkin saya akan kenalkan lagi tadi, barangkali belum nyampe ya. Nama saya Muhajir Sultanul Aziz, Eskom MICOM. Nomor telepon saya tertera, barangkali nanti ada kebutuhan khusus, bisa konsultasi juga kalau materinya belum sampai. IG saya ada di situ juga. Kemudian setiap hari saya ada di Mahakarya Berkah Sejahtera atau Mahakarya Company. Ya, kalau di sini masih tertulis ada 4 bidang, ada digital konsultan, kemudian pembuatan aliran band, tour travel, ya, kemudian ada Mahakarya Research Center. Kemudian sehari-hari saya dosen komunikasi di IAI Dalwa Pasuruan, serta relawan TIK Surabaya. Kemudian juga relawan TIK Jawa Timur. Oke, sekarang semuanya kita harus tahu dan aware bahwasanya kita sekarang sudah melangkah ke dunia revolusi industri 4.0. Sudah banyak banget tadi dibahas dari narasumber-narasumber sebelumnya bahwasanya kita harus benar-benar tahu tentang digital. Kita harus tahu tentang apa-apa saja yang telah digitalisasi. Ya, ini adalah masa-masa transformasi, guys. Masa-masa yang dimana kita diwajibkan dan diharuskan serta dipaksa loh untuk tahu tentang digital. Ya seperti tadi disampaikan Pak Diding tadi, kita yang dahulu bahwasanya kalau mau kuliah, mau ikut pelajaran itu di mana? Di kelas. Sekarang kita udah enggak di kelas, ya kan? Bahwasanya sekarang kita tanpa bertatap muka, ya kita cuma natap layar nih, udah tahu, ya kan? Ya kan dulu pernah tahu tuh film-film Mak Lampir tuh dulu. Ada kan dahulu ada film-film Mak Lampir tuh, Dendam Mak Lampir. Dulu kan Mak Lampir tuh ngobrol sama anak-anaknya, ngobrol dengan timnya itu lewat apa? Lewat Koco Penggolo, lewat air. Kita tertawa tentang itu. Wah itu mau soal video call, itu mungkin awal kita video call ya mungkin ya. Itu loh, kok bisa? Nah ternyata sekarang kita melakukan itu loh. Rapat menggunakan itu. Nah, kan semuanya menggunakan itu. Kita hanya ngobrol lewat depan layar kaca.
Ya kan? Layar kaca bukan sistem unicast atau sistem satu arah. Sekarang udah bisa menggunakan multicast, 2 arah. Ya kan seperti itu. Ya, kita tahu apa sih revolusi industri? Ya kan suatu perubahan di dunia industri yang seluruhnya sekarang menggunakan digitalisasi. Seluruhnya menggunakan sistem pemrograman di dalam suatu unit kerjanya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang itu mulai melirik digital. Entah itu di dalam sistem perkomputerannya, ataupun di dalam unit kerja lapangan, ataupun di dalam penggunaan suatu divisi yang benar-benar dulunya membutuhkan orang. Kan? Sangat banyak sekali contohnya. Ya kan? Apalagi yang terbaru nih, kita tahu ada suatu Crazy Rich Malang tuh. Ya kan, Mas Gilang, Juragan 99 tuh. Dia punya PT Cosme. Dia punya PT Cosme di Surabaya, di SIR. Barusan diresmikan sama gubernur. Itu siapa yang melayani untuk membawakan minum, memberikan suatu sapaan? Siapa? Bukan orang loh guys. Ternyata dia sudah menggunakan robot. Sekelas Indonesia perusahaan yang melayani dengan robot, mungkin saya tahunya dia. Ada robot yang membawakan minuman dan menyediakan minum untuk diambil. Ya kan saat pandemi kemarin kan diresmikan, dan robotnya pun juga datang diresmikan. Loh kan udah digital, udah orang-orang udah mungkin digantikan dengan robot. Lah kita masyarakat transformasi, ya kan saya sebut masyarakat transformasi digital, ya kan harus benar-benar aware. Kira-kira apa ya kerjaan, apa ya sumber daya, apa ya sumber penghasilan yang kira-kira kita bisa menghasilkan uang. Mungkin kita kerja di kantor, tapi ingat kita juga aware, harus paham sampai kapan kita kerja. Apakah posisi kita selalu aman? Kita nggak akan pernah tahu. Sama seperti pandemi datang, kita nggak pernah tahu kapan pandemi akan datang dan kapan pandemi akan selesai. Ya kan kita berterima kasih pada Kominfo dan Siberkreasi yang sudah memberikan wadah yang keren untuk literasi digital ini. Ya kan? Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekitar, teman-teman yang sekiranya ikut kelas, yang sering-sering ikut literasi digital. Ya alhamdulillah mereka yang dahulu mungkin sedikit demi sedikit, ya dulu cuma tahunya digital itu ya model-model HP gitu doang. Sekarang udah tahu 4 pilar itu sudah masuk ke dalam diri mereka masing-masing. Dan ini dulu kita rapat harus ketemu, sekarang udah daring. Udah nggak ada yang namanya rapat sekarang, WFH semua kok. Kan? Udah nggak ada, kantor sekarang udah dibatasi semua. Sekarang lebih banyak untuk daring. Nah ini benar-benar efisien sekali. Ya kan? Mungkin awal adanya daring kita, alah apa sih? Tapi lama-lama kita nyaman dengan ini. Badan kita, tubuh kita, psikologi kita, semuanya belajar untuk bertransformasi, ya, untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru kita. Dunia ini adalah dunia baru kita, dunia baru milik kita, yang kita mungkin dulu apaan tuh? Contoh zaman kuliah, teman-teman ada Google Classroom, ada Edmodo. Alah apa sih Pak? Nggak bisa Pak, ngerjain tugasnya online nggak bisa Pak, offline aja lah. Ternyata sekarang semuanya Pak dituntut semuanya online, kan? Itu yang perlu kita pahami dan perlu kita tahu. Nah ini salah satu pom bensin di Surabaya, mungkin di Jakarta udah banyak banget nih. Ini tempatnya Pak Diding nih, Mojokerto nih, di Tol Sumo nih. Saya pernah gojloki orangnya. Bukan gojloki itu kita guyoni, memberikan suatu candaan kepada mbak-mbaknya. Saya turun bersama teman-teman. Nah, teman-teman saya kan sering banget survei dan riset. Jadi saya turun ke mbak-mbaknya yang bagian operator. Ini kan sekarang pom bensin udah nggak pakai operator untuk ngisikan. Dulu ada jargon yang selalu kita dapatkan setiap kita ke pom bensin. Mulai dari nol ya Mas. Sekarang udah nggak ada. Mas ngisi sendiri ya Mas. Udah ganti itu. Dengan pas ketika saya ngisi, saya bilang sama mbaknya, Mbak ini sekarang tugasnya apa? Saya tugasnya untuk ngasih kembalian Pak. Ngasih susu. Nah terus, kenapa Pak? Nah terus Mbak, kalau cuma ngasih susu, Mbak berpikir nggak? Mbak kalau cuma ngasih susu besok udah bisa diganti